Halo semuanya. Balik lagi di mini podcast kita yang bertema 11 AM Talk Zone. Nah, jadi kita hari ini itu mau bikin mini podcast yang temanya itu ada dua tema nih kita. Jadi yang pertama itu perlawanan Banten pada masa VOC dan perlawanan Aceh pada masa Belanda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Anin Jumawanda sebagai moderator. Halo guys, nama gue Chandra. Nah, nanti gue yang bakal ngebahas kisah seru tentang perlawanan rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa buat ngelawan VOC. Aku Aina, untuk 40 menit ke depan aku bakal membahas gimana si Aceh ngelawan penjajah yang ceritanya bakal panjang banget. Dan aku Asuka, nanti aku bakal bantu ngumpulin dan kasih makna tentang apa sih maksud dari kedua pembahasan perlawanan hebat ini. Jadi langsung aja ya, jadi gimana sih latar belakangnya perlawanan Banten pada masa VOC itu? Jadi gini ceritanya guys, pas sekitar abad 17-an itu, kerajaan Banten tuh lagi ada di masa jaya-jayanya. Nah, mereka itu terkenal banget jadi pelabuhan dagang terbesar, terutama buat rempah-rempah kayak gitulah. Nah, tapi pas semenjak VOC ini datang, VOC itu pengennya tuh nguasain perdagangan itu sendirian aja, kayak monopoli lah kata istilahnya mah. Nah, si VOC ini juga gak mau ada saingan dari Banten yang terus ngelakuin perdagangan bebas sama bangsa kayak bangsa Inggris, bangsa Portugis, atau bangsa-bangsa lainnya. Oh, jadi masalah itu gara-gara urutan dagang ya? Iya, masa itu pas waktu itu juga Raja Banten yaitu Sultan Agung Tirtayasa itu gak mau tunduk sama VOC. Nah, beliau tuh pengennya kalau Banten itu kayak maunya cuma merdeka sama bebas dagang sama negara manapun. Nah, tapi VOC ini malah semakin semena-mena dan masuk ke dalam masalah internal kerajaan Banten. Terus katanya ada konflik keluarga kerajaan gitu ya? Ya, benar banget. Ada konflik. Jadi Sultan Agung Tirtayasa itu kan punya anak, namanya itu Sultan Haji. Nah, mereka berdua ini sempat berselisih soal masalah kekuasaan. Nah, berita perselisihan antara kedua keluarga ini sampai ke telinganya VOC. Nah, VOC yang ngedengar ini itu langsung melihat kayak ini adalah sebuah kesempatan buat bisa nguasain kerajaan Banten dari dalam dengan cara memecah belah hubungan keluarga dari pemimpinnya. Nah, akhirnya si VOC ini masuk ke konflik itu dan mendukung si Sultan Haji buat melawan anak bapaknya sendiri. Nah, akhirnya perangnya tuh pecah banget dan sayangnya perangnya itu dimenangin oleh si Sultan Haji karena dibantu oleh pasukan VOC. Nah, akhirnya si Sultan Agung Tirtayasa ini juga ditangkap sama mereka di tahun 1683. Nah, dari situlah kerajaan Banten itu mulai dikuasai oleh VOC. Berarti VOC itu licik juga ya, nggak cuma lewat perang tapi juga lewat dalam aksi global itu. Ya, mereka itu emang jagonya politik pecah belah. Coba aja kalau waktu itu Banten masih tetap kekeh buat bersatu. Kayaknya kalau kayak gitu VOC juga bakal kesusahan banget buat ngasain Jawa bagian barat. Sedih banget ya, cuman keren banget semangatnya Sultan Agung Tirtayasa ini pantang menyerah dan menjadi simbol keberanian buat warga Banten. Iya, bener banget. Semangat juang buat mempertahankan kedaulatan sama keadilannya itu yang membuat beliau dikenang sampai sekarang. Jadi ke pembahasan selanjutnya aja kali ya. Boleh? Ngomong sebelum mulai pembahasannya, ini ada makanan boleh kali ya? Boleh kali kita minum Boleh dong. dong. Lanjut aja kali ya. Lanjut Oke, aku mulai ya pembahasannya. Aku bakal mulai pembahasan gimana sih Aceh melawan penjajahan Belanda. Belanda datang ke Aceh tahun 1873.
Belanda ini punya tujuan buat ngejajah Aceh karena si Aceh ini tempatnya tuh strategis, lokasinya strategis dan rempah-rempahnya tuh lengkap banget. Jadi mereka ada niatan buat melawan Aceh ini. Tapi si rakyat Aceh ini gak mau tunduk. Akhirnya mereka tuh tetap ada cinta rasa tanah air dan gitu. Oh iya, gue ingat. Jadi kalau nggak salah itu ada nama-nama pahlawan besar dari Aceh kan? Ya bener banget tuh Chandra. Ada banyak banget tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Aceh. Tapi aku sebutin cuma 3 aja ya. Itu ada Teku Umar, ada Nyadien, sama Cut Mutia. Aku bakal mulai pembahasan dari Teku Umar dulu. Jadi Teku Umar ini dia itu punya strategi yang bisa dibilang cukup licik ya. Dia punya niatan buat kerjasama sama Belanda. Terus dia itu mau ngambil persenjataan milik Belanda sama mau ngambil strateginya si Belanda ini. Setelah si Teku Umar ini berhasil dapetin itu semua dari Belanda, dia balik lagi ke Aceh buat ngasih tahu strategi dan ngasih persenjataan ini. Wah, berarti itu keren banget sih kayak strategi operasi gitu. Ya bener banget, keren banget sih emang. Tapi sayangnya Teku Umar gugur di medan perang. Tapi semangatnya nggak turun gitu aja. Semangat perjuangannya dilanjutin sama istrinya, namanya Cut Nyadien. Cut Nyadien ini semangat banget buat berjuang buat tanah Aceh ini, walaupun akhirnya gugur juga di medan perang karena Cut Nyadien ini udah tua dan udah sakit. Wah, tapi emang keren banget sih Cut Nyadien itu kayak perempuan yang kuat, pantang menyerah dan pemberani banget. Tapi ada juga tokoh perempuan lain, yaitu ada Cut Mutia. Cut Mutia ini sama kayak Cut Nyadien punya semangat jiwa cinta tanah air yang tinggi banget. Ya walaupun akhirnya Belanda tetap berhasil ngambil tanah Aceh tahun 1904. Tapi itu nggak buat warga Aceh gampang buat menyerah gitu aja. Mereka tetap mau ngambil tanah Aceh ini dan mereka tuh nggak mandang sekuat apa sih si penjajah ini. Jadi walaupun kalah secara militer, tapi kalau dilihat dari sisi perjuangannya itu Aceh tetap menang ya? Iya benar banget. Mereka tetap nggak mandang lawannya tuh sekuat apa. Oke, di sini aku mau bantu rangkumin yang tadi udah dijelasin sama Chandra sama Aina. Dari kedua perlawanan tersebut, kita bisa melihat satu persamaan, yaitu bangsa kita tuh gak cuma diam kalau dijajah sama bangsa lain tuh. Baik Sultan Ageng Tirtayasa di Banten maupun Aceh, mereka mempunyai semangat tinggi untuk melawan ketidakadilan dan menjaga kemerdekaan bangsa kita. Ya, benar banget. Jadi pelajaran yang kita bisa petik sekarang tuh jangan sampai kita mau gampang diadu domba sama pihak luar atau dikontrol itu. Soalnya guys, bangsa kita dulu itu kalah bukan cuma karena perang aja, tapi karena perpecahan. Setuju banget tuh. Dan kita tuh harus tetap merjuangin buat rasa cinta tanah air, walaupun sekarang penjajahan tuh bukan berbentuk fisik atau peperangan ya, tapi kita bisa terus merjuangin bisa dalam teknologi ataupun pendidikan. Ngomong-ngomong, ada fakta menarik itu gak sih dari dua perlawanan? Ada nggak sih? Kayak seru gak sih kalau ada fakta menarik? Ada nggak ya? Harus ada Kasih lah. tahu dong. Kasih tahu dong. Boleh. Aku dapat informasi nih ya tentang ada fakta menarik. Pengen tahu gak? Tahu ya. Pengen banget. Jadi fakta menarik yang pertama itu dari perlawanan di Banten. Nah di Banten itu kan ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah Sultan Ageng Tirtayasa tuh dia tuh menolak kalau ada campur tangan sama VOC. Nah Sultan Ageng Tirtayasa itu kan terkenal sebagai Sultan Ageng yang anti penjajahan gitu. Jadi dia kalau ada kerja sama VOC tuh dia tuh kayak menolak gitu, karena dia tahu VOC tuh cuma mau mempengaruhi perdagangannya di Banten doang. Terus juga ada yang kedua,
POC juga memanfaatkan konflik antara Sultan Ageng sama putranya tadi yang diceritain sama Sadra Sultan Haji. Nah POC tuh kayak mendukung si Sultan Haji tuh buat menggulingkan si Sultan Ageng Tirtayasa dengan imbalan harapan di kerajaan Banten. Nah itu juga termasuk faktor utama Banten, kenapa Banten bisa jatuh ke tangan POC. Terus yang ketiga tuh POC mendirikan benteng Spilwich di Banten. Itu didirikan pada tahun 1680-an. Nah, didirikannya itu sebagai untuk pertahanan POC dan sebagai markas mereka gitu loh. Terus yang keempat ada setelah Sultan Ageng kalah dari perlawanan yang tadi diceritain sama si Chandra. Nah, dia tuh dipenjara. Di mana coba? Di mana tuh? Di Batavia atau yang sekarang jadi Jakarta. Nah, meskipun si Sultan Ageng ini di penjara, mereka tuh dia tuh tetap gitu tenang karena dia merupakan simbol keberanian rakyat kan. Terus yang kelima tuh Banten itu pernah jadi pusat perdagangan sebelum POC dagang. POC datang. Sebelum POC datang gitu, Banten tuh dikenal sebagai pelabuhan besar gitu, sampai kapal-kapal dari luar negara itu pada datang dari Inggris, Cina, Arab, dan India. Iya. Banyak banget Banten ya. Nah pada abad ke-17 juga Banten dikenal sebagai pelabuhan besar. Nah kalau dari perlawanan Acehnya, fakta menarik perlawanan Aceh, ternyata Aceh itu termasuk salah satu perlawanan yang paling terlama di Indonesia. Dari Belanda ke Indonesia itu paling lama di Aceh, karena Aceh itu dijajah sekitar kurang lebih 31 tahun. Terus bagi Banten, ya kan lama banget. Coba bayangin kita kalau dijajah 31 tahun. Kita udah tua sih. Iya, benar. 3 bulan kita tua. Iya. Terus juga Aceh melibatkan tokoh-tokoh yang hebat, sama yang tadi kayak disebutin sama Aina, kayak Cut Mutia, Cut Nyakdin, dan Teuku Umar. Ia terkenal karena keberaniannya dan strateginya. Terus juga peperangan Aceh itu dianggap sebagai jihad karena bertentangan dengan agama Islam. Itu adalah informasi yang aku dapetin sih, fakta menariknya. Benar-benar menarik sih ya, kayak banyak fakta-faktanya itu di belakang penjajahan itu ternyata masih banyak fakta menariknya. Menarik buat dipelajarin gitu ya, buat dipelajari, buat mengulik lebih dalam lagi, buat ambil pelajaran lebih baiknya apa. Ternyata sejarah itu enggak kok. Iya, bosan sih. Juga fakta menariknya juga. Iya, makanya harus cari. Nah, kayaknya segitu aja ya guys, informasi yang kita dapat dan kita sampaikan ke kalian semua. Makasih juga buat materi yang Chandra, Alina, sama Asifa sampaikan. Walaupun emang sedikit sih sebenarnya, cuman menurut kita ini tuh benar menarik banget dan fakta-fakta mungkin tuh banyak yang kita nggak tahu, dan ternyata dengan adanya pembelajaran ini kita jadi tahu. Makasih banyak ya yang udah simak videonya dan yang udah simak juga di kelas ini. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.